Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dan keluarga kita semua dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, masih bersama dengan Bu Khoi dalam pelajaran Aswaja atau KM1. Ini adalah bab terakhir dalam semester 1, yaitu bab 4 tentang Amalia Nahdiyah. Yang akan kita bahas hari ini ada 3, yaitu yang pertama menghormati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menghormati sahabat Nabi dan tabi'in. Yang ketiga, menghormati ulama dan aulia. Yang sekarang kita akan bahas dulu yaitu tentang menghormati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lain. Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, berbeda dengan para nabi dan rasul yang ditugaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita sebagai umat Islam harus mencintai dan menaati beliau. Bagaimana cara menghormati Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yaitu kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Ya, kita yakini dalam hati, kita teladani sikap beliau dan ucapannya. Yang kedua yaitu mematuhi ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ya. Yaitu apa? Yaitu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga yaitu mengamalkan sunnahnya. Apa saja sunnahnya? Seperti mencari ilmu, menjaga kebersihan, ataupun menjalin ukhuwah Islamnya atau persaudaraan dengan sesama umat Islam. Yang keempat, mencintai beliau melebihi cinta kepada diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ya, bisa dibuka di modul halaman 39 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Allah dan malaikatnya saja membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ya. Apalagi kita sebagai umat Islam. Yang keenam, memperingati peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Antara lain, pada saat kelahiran beliau yaitu disebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa itu peristiwa yang lain? Isra, Mi'raj, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, membaca sholawat ketika mendengar nama beliau dibaca. Yang kedelapan, menambahkan kata Sayyidina ketika menyebut nama beliau. Nah, itu adalah cara-cara menghormati Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghormati sahabat Nabi dan tabi'in.
Siapa itu sahabat Nabi atau tabi'in? Istilahnya bisa disebut dengan sahabat. Ya. Para ulama mendefinisikan bahwa sahabat adalah setiap orang yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman, lalu meninggal di atas keimanannya tersebut sekalipun dikelilingi dengan kemurtadan. Allah memuliakan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat dan Nabi atau tabi'in ini langsung mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi masuk agama Islam, Nabi Muhammad yang mengajarkan agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi orang-orang ini hidup pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara menghormati dan memuliakan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, yaitu tidak membeda-bedakan di antara para sahabat. Semua harus dihormati dan dimuliakan. Yang kedua, tidak mencaci dan membela sahabat Nabi dan mencela sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, meneladani perjuangan sahabat Nabi dalam menegakkan kalimat Allah. Banyak sekali ya perjuangannya, terutama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, diganti, dan perjuangan untuk menegakkan agama Islam digantikan oleh para sahabatnya. Sampai beberapa kali terjadi peperangan. Yang keempat, yaitu mengikuti ajaran-ajaran dan ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menyebut nama para sahabat dengan menyertakan gelar radhiyallahu anhu. Yang keenam, mendahului kata sahabat sebelum nama mereka. Misalkan, sahabat Umar bin Khattab, awalnya menyebutnya dengan sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, kemudian pewaris para rasul, yaitu para ulama. Siapa tuh ulama atau aulia? Yaitu orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi setelah para nabi dan rasul. Mengapa? Karena ulama-ulama ini orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran dan hadis dan menerapkannya dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya karena tugas ulama sekedar mengenai ilmu dan hal luar biasa yang diberikan Allah kepada mereka, akan tetapi mencakup beban dan tugas mereka dalam meluruskan dan membimbing masyarakat ke jalan yang benar menurut syariat Islam. Para ulama atau yang berperan di Pulau Jawa yang ada berjumlah 9, yaitu dikenal dengan nama Wali Songo. Sudah tahu ya, kemarin sudah hafalan juga ya tentang Wali Songo ya. Selanjutnya anak-anak, bagaimana cara kita menghormati sebagai umat Islam ya, menghormati dan memuliakan ulama dan aulia ketika masih hidup ya. Yang pertama, kita bersilaturahmi kepada mereka. Apa tujuan kita bersilaturahmi kepada para ulama? Agar kita lebih dekat dengan beliau dan memperoleh ilmu serta nasihat-nasihat tentang keagamaan dan kehidupan dari beliau. Ya. Selanjutnya, yang kedua, mengikuti petunjuk dan nasihat mereka. Itu mengikuti nasihat-nasihat para ulama
agar kita selalu memperoleh bimbingan dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, memohon doa restu, ya, agar kita memperoleh ilmu yang berkah dan petunjuk dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam. Atau terkadang kita mendapatkan ijazah-ijazah, ya, doa-doa dari para ulama pada saat kita bersilaturahmi ke pondok-pondok atau ke rumah beliau. Apa anak-anak sudah pernah mengunjungi para ulama? Nah, perlu dicoba, ya. Oke, anak-anak, ini karena beliau ini pada saat masih hidup. Nah, bagaimana kalau para ulama yang sudah wafat atau sudah meninggal, bagaimana cara kita menghormati atau meneladani mereka? Seperti Gus Dur yang sudah meninggal, ya, atau kiai-kiai pendiri sekolah kita, ya. Bagaimana caranya kalau mereka sudah wafat? Nah, yang pertama yaitu kita mempelajari manaqib atau riwayat hidup mereka agar kita dapat meneladani ketakwaannya, kesabaran dan keikhlasan mereka dalam memperjuangkan agama Islam. Yang kedua, meneladani sikap dan perilaku para ulama dan aulia dalam memperjuangkan dan membela agama Islam. Yang ketiga, meneladani kesungguhan dan kesabaran ulama dan aulia. Yang keempat, menziarahi makam mereka untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasanya dalam menegakkan agama Islam. Dan yang terakhir, memperingati hari wafat mereka dengan mengadakan haul, ya. Tulisannya haul, tapi bacanya haul. Pernah ikut, ya? Ada haul Habib Abu Bakar As-Segaf dan lain-lain. Alhamdulillah, pelajaran Aswaja hari ini telah selesai. Karena ini pertemuan materi terakhir dari semester 1, anak-anak belajar lebih rajin di rumah, ya, untuk persiapan PAS 1, yaitu penilaian akhir semester 1. Saya akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.